Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina habibillahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faridum wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil aradin ruhi wa arwahuna fidah. Allahumma ja'alna minal mutamassikin bi wilayati amirul mu'minin Ali ibn Abi Thalib wal a'immatil ma'sumin min hutihi alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, mohon izin ambil waktu sebentar. Kita setelah jadi menyambung hati kita kepada hati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dan ma'sumin alaihi salatu wassalam. Mari kita berupaya dan berusaha untuk meningkatkan makrifat kita tentang Amirul Mukminin dan tentang wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, tentang peristiwa yang luar biasa besar yang terjadi seperti pada saat ini di Ghadir Hum setelah haji wada yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berusaha untuk menggambarkan apa yang terjadi secara mudah supaya pemahaman kita satu sama yang lain tidak terlalu berjauhan. Mungkin bagi sebagian ikhwan dan akhwat ini adalah pengulangan, tetapi bagi sebagian yang lain tidak demikian. Maka dari itu hal yang seperti ini diperlukan supaya pandangan kita, pola pandang kita dan makrifat kita satu sama yang lain itu semakin sama, semakin serupa dan tidak berjauhan. Ikhwan dan akhwat sekalian, khususnya teman-teman yang masih remaja, yang muda dan kecil mungkin yang bisa menyimak perbincangan ini. Kita kalau ingin menilai sesuatu itu kadang-kadang metodenya adalah dengan melihat cara yang digunakan untuk melakukan atau terjadinya sesuatu itu. Kalau kita ingin menyampaikan pesan biasa, kadang kita cuman buka WhatsApp langsung kirim pesan, selesai. Tetapi kalau pesannya adalah pesan istimewa, kadang nggak cukup kita ketik, tetapi kita bikinkan flyer dan undangan. Semakin penting, maka cara yang digunakan juga semakin rumit. Begitu kita mendapatkan undangan itu bersifat fisik, berupa undangan kertas yang dicetak dengan kertas yang berkualitas, kemudian dengan wewangian yang luar biasa, maka kita tahu bahwa ini adalah undangan yang lebih serius. Kalau cuma bilang kok nang omah ngopi bareng, nah itu biasa lah kayak gini. Tapi kalau pakai undangan, masa ngundang ngopi bareng pakai undangan tertulis, kan gak mungkin. Undangannya undangan walimatul urus. Nah, ini berarti penting. Jadi cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu atau melaksanakan sesuatu atau merealisasikan sesuatu itu bisa digunakan untuk mengukur seberapa penting sesuatu tersebut.
Begitu juga seperti HP katakan. Ini pendekatan ya biar teman-teman yang muda dan yang remaja bisa lebih mudah untuk mencerna. Nilai HP itu bisa kita ketahui salah satunya adalah dengan melihat cara pengamanannya. Kalau HP murahan, nggak Android, hitam putih, terus nggak perlu beli cover gitu. Ngapain pakai beli pelindung? Nggak pakai sudah. Tapi kalau beli HP yang mahal, maka dibelikan pelindung, diberikan macam-macam, diberikan alarm, diberikan password, diberikan macam-macam, dan dijaga lebih ketat. Barang-barang kita seluruhnya juga demikian. Semakin mahal, maka penjagaannya, cara menjaganya juga semakin rumit, semakin serius. Di dalam tabligh juga demikian. Di dalam dakwah juga demikian. Di dalam menyampaikan risalah juga demikian. Kalau kita melihat sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari awal diutus sebagai Rasul sampai di akhir hayat beliau, kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang beliau sampaikan berupa wahyu secara langsung, yaitu ayat-ayat suci Al-Quran, atau berupa wahyu yang secara tidak langsung berupa dawuh-dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berupa sikap dan lain sebagainya. Tapi di antara semua yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita hanya melihat ada satu pesan Kanjeng Nabi yang disampaikan dengan cara yang luar biasa, tidak seperti biasanya gitu. Ya kadang ada momen-momen tertentu itu Rasulullah memang menyampaikannya dengan cara-cara yang lebih istimewa dari yang lain, tetapi yang satu ini lebih istimewa dari semua yang lain. Katakan kemarin di Idul Adha kita sempat membaca surat Baroah atau surat At-Taubah. Itu juga istimewa daripada yang lain. Suratnya sampai tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika mau dimaklumatkan pemutusan hubungan antara kaum muslimin dengan musyrikin dan para musuh-musuh Islam, itu juga polanya juga istimewa. Mulanya mau disampaikan secara biasa saja, artinya tidak diistimewakan secara khusus, dengan cara disampaikan kepada Amir Haji pada waktu itu, dan Rasulullah menyatakan bahwa sampaikan ini nanti kepada orang-orang musyrik di Mekah sana. Tapi kemudian di tengah jalan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menarik kembali. Jangan, pesan yang itu nggak boleh disampaikan oleh orang biasa, bukan orang buruk, bukan, tapi tidak boleh disampaikan oleh orang biasa, harus orang yang luar biasa, orang yang istimewa. Karena ini adalah maklumat yang istimewa pula dari Allah SWT dan Rasulnya untuk memutus hubungan dari orang-orang musyrik yang semula mereka itu bercampur baur dengan muslimin di Mekah dan di Ka'bah sana. Diutuslah siapa? Diutuslah orang yang merupakan diri Rasulullah, anfusana, diri Rasulullah. Yang boleh menyampaikan maklumat ini hanya kamu, wahai Rasul, dan orang yang seperti kamu. Atau Ahlul Bait. Siapa dia? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dikirimlah Amirul Mukminin untuk ke Amir Haji itu dan mengambil kembali maklumat itu dan mengatakan bahwa yang menyampaikan harus saya. Begitulah perintah Rasulullah SAW. Nah ini istimewa. Cerita tentang Baroah itu adalah istimewa. Adapun yang satu ini yang terjadi pada 18 Dzulhijjah pasca haji wadaknya Rasulullah SAW ini istimewa dari yang lain-lain semuanya. Tidak pernah Rasulullah SAW menyampaikan pesan itu dengan cara yang seperti ini. Mencari titik yang di situ tempat berpisahnya jamaah haji dari berbagai penjuru.
titik yang tidak ada tempat naungan lagi. Nggak ada tempat untuk leye-leye, bahasa Jawa untuk apa, duduk-duduk gitu. Nggak nikmat sudah kalau untuk mau jagongan situ nggak nikmat, bukan tempatnya. Kalau mau majelis, mau ngopi bareng itu bukan di situ tempatnya. Dipilih tempat yang memang seperti itu. Ghadir Hum. Jamaah haji yang sudah lewat disuruh kejar, suruh pacu, suruh balik. Yang belum nyampe, mau pulang belum nyampe ke situ, ditunggu sampai berkumpul di situ. Kemudian dibuatkan gundukan dari pelana-pelana kendaraan yang ada sampai seperti bukit tinggi, sehingga Rasulullah kalau mau berpidato supaya bisa disaksikan oleh semua yang hadir pada waktu itu. Kemudian beliau menyampaikan pesan itu ke 4 arah lagi, depan, belakang, kanan, kiri, diulang-ulang. Sudah gitu sambil mengangkat orang yang akan diumumkan sebagai penerusnya. Diangkat tangan setinggi-tingginya sampai kelihatan warna ketiak Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya seperti ini untuk menyampaikan satu pesan. Kemudian di pesannya juga terdapat ancaman yang begitu kuat gitu loh. Bahwa kalau kamu wahai Rasul tidak menyampaikan pesan ini, maka kamu seolah-olah belum pernah menyampaikan risalahmu, misimu. Nah ini kan tidak ada kita menemukan ada pesan Islam dan pesan Rasulullah SAW yang lain disampaikan dalam bentuk yang seperti ini. Nah ini menunjukkan bahwa ketika cara-cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan di Ghadir Hum ini luar biasa dan istimewa dibanding yang lain, maka berarti pesan yang disampaikan di sini adalah pesan yang paling penting. Setidaknya termasuk dari yang 1, 2, 3 yang paling penting. Jadi salah satu cara untuk mengetahui lebih penting mana 1, 2, dan 3 ini, salah satunya adalah melihat bagaimana Rasulullah menyampaikannya. Bagaimana pesan ini disampaikan, apakah ada ancaman-ancaman ataukah tidak. Apakah ada kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi sampai kemudian Allah SWT memberikan jaminan-jaminan keamanan seperti yang disampaikan di pesan Ghadir Hum ini ataukah tidak. Tidak ada yang seperti itu kecuali di pesan 18 Dzulhijjah ini. Wallahu yaqsimuka minan. Gak usah khawatir kamu sama orang-orang, sampaikan aja. Allah akan menjagamu dari orang-orang. Jadi poin pertama untuk mengetahui sesuatu itu penting atau tidak, salah satunya melalui penelitian mengenai bagaimana cara sesuatu itu disampaikan, diekspresikan, dan direalisasikan. Mungkin bagi sebagian orang muncul pertanyaan, saya sering mendengar bahwa di dalam Islam itu yang paling penting itu adalah urusan sholat gitu kan. Atau contoh-contoh yang lain. Tapi yang ma'ruf yang sering kita dengar kan gitu. Sholat adalah paling penting di dalam ajaran Islam. Baik. Mari kita baca sebuah hadis dari, kalau salah dari Imam Baqir atau Imam Shadiq alaihi wasallam di dalam Wasailus Syiah jilid 1 bab pertama, riwayat pertama. Beliau bersabda bahwa buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 fondasi. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah zakat. Yang ketiga adalah haji. Yang keempat adalah puasa. Dan yang kelima adalah wilayah. Kemudian di akhir sabda beliau mengatakan walam yunada bisyai'in kama nudiya bil wilayah. Tidak ada seruan yang lebih hebat dari seruan wilayah ini. Jadi ada penekanan di bagian yang kelima. Memang fondasinya ada 5, termasuk juga sholat. Kita tidak mengingkari bahwa sholat itu adalah salah satu pilar agama, salah satu fondasi agama. Tetapi wilayah ini istimewa. Lam yunada bisyai'in kama nudiya bil wilayah. Tidak pernah ada seruan seperti seruan wilayah, baik di alam ini maupun di alam nanti. Pertanggungjawaban terhadap
nikmat wilayah ini juga di alam nanti juga akan lebih berat dari pertanggungjawaban yang lain-lain. Lebih berat dari zakat, lebih berat dari haji, lebih berat dari puasa, lebih berat dari sholat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat wilayah ini. Walam yunada bi syai'in kama nudiya bil wilayah. Dan itu jawabannya kenapa kok bukan sholat gitu kan. Iya, sholat termasuk fondasi Islam, tetapi di antara 5 fondasi Islam itu yang paling seru, yang paling hebat penyeruannya itu adalah wilayah. Itu antum renungkan lagi nanti. Baik. Setelah kita mengetahui bahwa betapa pentingnya wilayah, setidaknya tidak kalah dari pentingnya sholat. Kalau orang mungkin masih keberatan untuk mencerna, tapi silakan dicerna walam dia seperti wilayah. Jadi tidak ada seruan seperti seruan wilayah. Jadi itu adalah jawaban. Tapi seandainya orang masih belum mampu untuk mencerna hal itu, setidaknya wilayah itu adalah selevel dengan sholat pentingnya dalam fondasi Islam. Maka perlu kita pelajari lebih dalam. Ikhwan dan akhwat sekalian, khususnya yang remaja yang mungkin belum mengetahui dengan baik masalah ini, perlu kita dekatkan pemahaman kita tentang masalah ini dengan menjawab pada kesempatan kali ini 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah wilayah itu? Man kuntu maulahu fa aliyun maula. Barang siapa aku adalah walinya, maka Ali adalah walinya. Maula, wilayah, wali itu apa? Kemudian apa dasarnya? Yang ketiga, apa tujuannya? Untuk apa? Perlunya apa? Yang keempat, apa langkah Nabi untuk menyampaikan pesan yang penting itu? Singkat-singkat kita akan menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, apakah wilayah? Ikhwan dan akhwat sekalian, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam itu adalah gudangnya kesempurnaan. Antum mau lihat dari sisi mana saja, antum akan mendapatkan kesempurnaan pada diri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam. Karena itu, kita akan sulit mencari orang yang secara mutlak tidak menyukai Amirul Mukminin, itu sulit. Kalau dia tahu ya, maksudnya kenal. Kalau kita mau lihat orang yang suka apa? Suka perang, suka model apa namanya? Mental kita adalah mental yang duel, seorang fighter. Maka ketika melihat Amirul Mukminin adalah seorang kesatria, bagaimana nggak mau suka? Ya pasti suka. Seorang pemberani yang tidak pernah pakai perisai di mana? Di belakangnya. Dia tidak pernah mundur. Karror gairu farror. Maju, nggak pernah mundur. Tidak seperti sebagian orang yang takut, dan itu wajar gitu. Bahwa orang takut dalam perang itu wajar, apalagi mental orang kadang beda-beda gitu ya. Tapi dengan Islam kadang orang bisa berubah. Orang pengecut ketika mendapatkan saluran spirit dari Islam dan dari wilayah, orang yang pengecut akan menjadi pemberani luar biasa. Nah, jadi kalau orang melihat Amirul Mukminin dari sisi keberanian, dia akan salut, dia akan mencintai Amirul Mukminin. Kalau orang lihat orang yang suka dengan keilmuan gitu kan. Orang suka keilmuan juga akan tunduk di hadapan Amirul Mukminin, dia akan mencintai beliau. Betapa sabda-sabda beliau sampai detik ini masih sangat relevan dan sampai kapanpun. Dengan 2 kata, dengan 3 kata, dengan 1 paragraf tanpa titik, dengan 1 paragraf tanpa alif, itu kan luar biasa. Pidato spontanitas menjawab sebuah tantangan, pidato singkat tanpa titik, tanpa titik, dengan kefasihan tingkat dewa. Bagaimana orang nggak suka? Pasti langsung suka. Mau lihat apa? Mau lihat ibadah, katakan orang yang sufi, katakan, punya kecenderungan sufistik. Melihat Amirul Mukminin juga suka. Amirul Mukminin adalah sosok yang kadang-kadang tangisannya terdengar dari sumur-sumur yang beliau gali.
bagaimana beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rintihan-rintihan Amirul Mukminin. Munajat-munajat yang luar biasa, doa-doa yang luar biasa. Salah satunya adalah doa Kumail yang setiap malam Jumat kita baca. Doa Kumail ini saya berapa waktu lalu sebelum pemberangkatan haji, saya lihat buku panduan yang isinya doa apa macam-macam lah untuk di Haramain sana. Bukan punya pengikut Syiah Ahlul Bait, pengikut Ahlul Bait al-Mustafa, bukan. Ini punya rombongan travel saudara-saudara kita yang Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ terdapat salah satunya doa Kumail. Jadi saking indahnya doa itu, saking indahnya. Walaupun mungkin mereka tidak dipandang sebagai muwali dan orang yang berwilayah kepada Amirul Mukminin, tapi kalau dia suka dengan doa-doa, suka dengan ibadah, melihat Amirul Mukminin juga akan suka. Jadi mau melihat apa saja terhadap Amirul Mukminin akan suka. Dari keluarganya juga begitu. Mau lihat keluarga juga demikian. Keluarga yang luar biasa, sakinah, mawaddah, warahmah, dengan anak-anak yang luar biasa. Lu'lu' wal marjan. Jadi mau lihat dari sisi apa saja, maka dari itu siapa yang gak suka? Semua akan suka. Tetapi apakah wilayah itu adalah suka itu tadi, demen itu tadi? Bukan, gak cukup. Demen aja gak cukup, suka saja gak cukup, cinta saja gak cukup. Wilayah bukan itu. Kalau suka akhirnya berarti semua orang berwilayah dong kepada Amirul Mukminin, karena semua orang suka. Yang satu suka dari sisi keberaniannya, yang satu suka dari sisi ibadahnya, yang satu suka dari sisi kefasihannya, sastranya dan lain sebagainya. Berarti semua orang berwilayah kepada Amirul Mukminin? Tidak. Semua orang suka, iya. Tetapi apakah semua berwilayah? Tidak. Suka itu apa bukan wilayah? Bukan. Cinta itu apa bukan wilayah? Bukan. Wilayah bukan sekedar cinta, tapi wilayah adalah cinta hanya kepada Ali. Itu adalah wilayah. Orang suka kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, tapi masih suka kepada kekuasaan yang menindas rakyat. Nah, itu bukan berwilayah kepada Amirul Mukminin. Dia suka sama Amirul Mukminin, tetapi dia tidak berwilayah kepada Amirul Mukminin. Kenapa? Karena kekuasaan untuk menindas orang lain itu bertentangan dengan Ali. Dan wilayah itu menolak yang seperti itu. Wilayah itu butuh kemurnian, butuh ketulusan. Wilayah itu kenapa demikian? Karena wilayah itu adalah turunannya tauhid. Secara nasab dia itu adalah turunannya tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kalau orang, ya Allah, aku menyembahmu tapi aku juga menyembah Lata dan Uzza. Ya, diterima sama Allah. PNKB sudah. Ya Allah, aku berkorban untukmu tapi yang kepalanya tak kasihkan untuk Hubal. Sudah makan aja semuanya. Kamu pikir aku butuh sama itu? Di dalam bertauhid dibutuhkan ketulusan, kemurnian. Tidak menerima kesyirikan sedikit pun. Inna syirka la zulmun adzim. Tidak diterima. Nah, wilayah ini adalah turunannya tauhid. Maka wilayah ini juga tidak menerima untuk diduakan. Saya menyukai Ali, tapi saya juga menyukai musuhnya Ali. Saya menyukai Amirul Mukminin, tapi saya juga menyukai orang yang memerangi Amirul Mukminin. Nah, ini tidak mungkin. Ini gombal kalau gitu. Itu bukan wilayah. Berwilayah itu hanya Ali yang kita cintai, itu namanya berwilayah. Bertauhid itu maksudnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita abdi. La ilaha illallah. Ditolak yang lain, la ilaha illallah. Yang lain selain Allah itu ditolak. Allahu akbar. Nah, wilayah turunannya tauhid yang seperti itu. Itu pun tauhid yang multidimensi. Multidimensi maksudnya adalah tauhid di dalam diri, tauhid di alam luar, dan tauhid dengan masyarakat. Di dalam diri, di dalam keinginan-keinginan kita tidak lagi punya keinginan selain keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid. Semua gravitasi yang ada di dalam diri kita
itu tidak mampu untuk menarik kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendorong kita dan menarik kita. Itu namanya tauhid di dalam diri, dimensi internal dan kejiwaan manusia. Maka setiap kali dia akan berbuat, bersikap, bertutur, itu selalu memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Mereknya adalah bismillahirrahmanirrahim. Yang mendorong hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya bismillahirrahmanirrahim. Yang lain tidak. Itu di dalam diri. Kemudian di luar juga demikian. Orang boleh jadi mungkin keinginan-keinginan dirinya, kepentingan dirinya mungkin dia bisa hindari. Tapi di luar belum tentu dia sanggup untuk menghadapi. Kadang orang baik, kalau diajak berbuat maksiat, kalau lagi sepi-sepi, dia tidak akan mau. Dia akan menolak. Tapi ada kalanya perbuatan maksiat itu dilakukan di sebuah kondisi yang dimana situ terdapat perkumpulan sekian banyak orang yang bermaksiat, sehingga kita itu gengsi kalau nggak bermaksiat. Tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat itu. Cuman karena semua sudah melakukan hal itu, akhirnya kalau nggak melakukan itu jadi gengsi. Nah, gengsi itu gravitasi yang kadang-kadang mengalahkan gravitasi Allah Subhanahu wa taala di luar, dan itu bertentangan dengan tauhid. Iya, saya melakukannya, tapi saya dalam hati tidak mau sebetulnya. Cuman karena ini di luar, tuntutannya adalah demikian. Masyarakat, alam luar, kadang tuntutannya adalah demikian. Suasana yang katakan perang, suasana perang atau suasana pemanasan global nanti yang akan terjadi 5 tahun ke depan, di mana kita akan dihadapkan kepada suasana paceklik boleh jadi, kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk panas global yang ke depan, sehingga tidak ada air, jarang air. Mungkin kalau berteduh bisa, tapi kalau makanan akan banyak yang mati, kebun-kebun banyak yang kering, sawah-sawah akan tidak berbuah. Di saat itu kita akan teruji. Apakah kita masih berani untuk berpegangan pada Allah Subhanahu wa taala, tamassuk bil wali, dan tidak melakukan maksiat, tidak menyentuh makanan orang lain, ataukah tidak? Ataukah seperti kita pada masa Covid, begitu beraninya sebagian orang untuk merebut jatah vaksinnya orang lain. Begitu beraninya sebagian negara merebut masker yang diimpor oleh sebuah negara yang lain hanya karena dia superpower. Menjadi serakah dalam kondisi yang seperti itu, kondisi alam yang seperti itu. Nah, tauhid menuntut kita untuk mengesahkan Allah SWT, baik di dalam diri kita, baik dalam alam luar kita, maupun pada saat kita bersosial dan bermasyarakat. Kita kadang bertauhid kalau sendirian sama keluarga, oke. Tapi ketika sama atasan, disuruh sesuatu, kita mau menolak, berat. Nah, itu dalam bermasyarakat. Ini jabatan taruhannya. Ini gengsi taruhannya. Nah, yang dituntut adalah tauhid yang murni. Wilayah juga harus demikian. Wilayah itu adalah turunannya tauhid. Perwilayah kepada Ali itu adalah perwilayah secara tulus. Baik di dalam diri kita maupun ketika kita dihadapkan kepada alam yang berbeda, sesuatu yang berbeda di luar kita, maupun pada waktu kita bersosial dan bermasyarakat. Harus dengan Ali alaihi salatu wassalam. Nanti kita akan berikan contoh yang lebih konkret. Nah, itulah wilayah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di Ghadir-Hum. Ya, yang penjelasan seperti itu adalah hanya bagian kecil dari pesan itu. Kita cuma mau mengambil barokah sedikit demi sedikit. Nah, dengan kata lain, wali Allah itu apa? Wali Allah itu siapa? Wali Allah itu adalah ruh merdeka. Merdeka itu maksudnya apa? Merdeka itu tidak kena gravitasi lain. Tidak bisa ditarik oleh selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk dirinya sendiri. Itu namanya merdeka. Kita ini, diri kita, kalau masih terikat oleh diri kita, kita masih belum merdeka. Kalau kita sudah tidak terikat bahkan oleh diri kita sendiri, kita baru merdeka.
ruh merdeka yang tidak punya keinginan kecuali keinginan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sampai pada wilayah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wali Allah. Dia tidak punya keinginan kecuali keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bening sebening-beningnya, tulus setulus-tulusnya, murni semurni-murninya. Ketika makhluk, ketika hamba sudah sampai pada titik yang seperti ini, maka dia akan sampai pada wilayah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah contohnya? Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk mengetahui wali-wali Allah yang sesungguhnya ini, yang recommended ini, itu kita nggak bisa, nggak punya tolok ukur kalau nggak lewat pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana kita bahwa si fulan adalah wali, si fulan adalah bukan wali kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bawakan bukti. Salah satunya adalah nas. Rasulullah SAW adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih wali, lebih punya otoritas, lebih punya kewenangan dan lebih berhak untuk mengurusi dirinya orang-orang mukmin daripada orang mukmin mengurusi dirinya sendiri. Saya mengurusi diri saya sama Rasulullah mengurusi diri saya, mana yang lebih layak, mana yang lebih pantas? Rasulullah yang lebih pantas. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Pasti Rasulullah yang lebih pantas. Dan ini dinyatakan secara tegas di dalam ayat 6 surat Al-Ahzab. Yang kedua, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ayat-ayatnya tadi sudah kita baca. Sekarang hadisnya. Di Ghadir Khum ini, seperti 18 gereja seperti sekarang ini, Rasulullah SAW menjelang zuhur di Ghadir Khum bersabda, mengambil ikrar, mengambil pengakuan dari hadirin dan hadirat yang hadir pada waktu itu. Alastu aula bikum min anfusikum? Apakah aku lebih layak untuk mengurusi diri kalian daripada diri kalian sendiri mengurusi diri kalian? Diminta ikrar dari mereka. Mereka menjawab qalu bala. Tentu, jawabnya itu bala. Dalam bahasa Arab itu ada na'am, ada bala. Kalau na'am itu iya, tapi kalau bala itu lebih dalam lagi. Tentu Kanjeng Nabi. Pastinya begitu. Qalu bala. Begitu mereka sudah menyampaikan qalu bala, Rasulullah SAW melanjutkan, man kuntu maulahu fahada aliyun. Siapa kalau aku adalah walinya, maka Ali adalah walinya. Wali Allah adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ruh merdeka yang tidak punya keinginan kecuali keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya siapa? Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Buktinya apa? Salah satu buktinya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum. Ayat yang ditahlil-tahlil kita, khususnya tahlil yang tradisional, pasti dibaca ini. Setelah baca ayat ini, baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Di ayat ini dijelaskan kesucian Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Tentunya Ahlul Bait sini adalah menurut keyakinan kami Syiah Itsna Asyariyah adalah Rasulullah SAW, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha, Imam Hasan, Imam Husain, dan 9 imam suci setelah Imam Husain alaihissalam. Tidak lebih dan tidak kurang. Jangan ditambah-tambahi dengan dzurriyyah dan jangan dikomentari macam-macam. Sehingga kadang-kadang orang yang tidak punya statement seperti itu karena komentar 1-2 orang malah dicelakai. Ini juga tidak benar. Ahlul Bait adalah itu tadi. Ashabul Kisah ditambah dengan keturunan Imam Husain alaihissalam. Itu Ahlul Bait alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang suci. Suci itu maksudnya apa? Ya suci adalah merdeka dari gravitasi selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mereka punya keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan mereka klop dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka menjadi wali-wali Allah.
Wali Allah yang beneran, bukan wali Allah yang settingan, yang kemudian dibuat hol-hol kayak gitu. Itu beda. Yaitu wali Allah dekat memang dibanding dengan kita, tetapi ini beda dengan makna yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di Ghadir Qaum itu. Jangan disamakan, sama sekali tidak boleh disamakan, jauh sekali. Nah, wilayah Ali Amirul Mukminin sebagaimana tadi disebut man kuntu maula fa aliyun maula, ayat-ayatnya adalah banyak. Innama walikumullah wa rasuluh dan seterusnya. Gak punya waktu sementara ini, kita antum lihat saja ayatnya dan rekam. Kemudian sampai kepada sebuah hadis ketika saya mengatakan bahwa wilayah Ali ini adalah turunannya tauhidullah tadi yang tidak menerima untuk diduakan. Itu sampai bisa kita lihat di dalam hadis dari Imam Ali Ridho alaihissalam sangat dalam. Kadang-kadang Imam Ridho alaihissalam meriwayatkan dari Rasulullah SAW tentunya dengan jalurnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa Allah SWT berfirman, yaqulullahu azza wa jalla, la ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Firman Allah SWT di dalam hadis qudsi. Di hadis lain dari Imam Ali Ridho alaihissalam juga sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dari malaikat Jibril, dari Mikail, dari Israfil, dari Lauh, dari Qalam. Kemudian diriwayatkan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu azza wa jalla wilayatu Ali bin Abi Thalib hisni. Tadi mengatakan la ilaha illallahu hisni. Di hadis yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman wilayatu Ali bin Abi Thalib hisni. Wilayah kepada Ali bin Abi Thalib itu adalah bentengku. Faman dakhala hisni amina min adzabi. Orang yang masuk dalam bentengku akan aman dari siksaku. Itu artinya la ilaha illallah dengan wilayatu Ali bin Abi Thalib ini ada kesamaan, ada kemurnian di dalamnya. Wilayatu Ali bin Abi Thalib adalah turunan dari la ilaha illallah. Karena wali Allah adalah ruh merdeka yang tidak punya keinginan kecuali keinginan Allah. Ruh Amirul Mukminin adalah ruh la ilaha illallah. Makanya wilayah kepada Amirul Mukminin akan menjadi bentengnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita masuk situ kita akan aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita percepat. Itu wilayah Ali. Maka orang yang berwilayah kepada Ali itu contohnya adalah Malik Ashtar. Jadi kita cerita bahwa wilayah itu bukan sekedar cinta, tapi cinta hanya kepada Amirul Mukminin. Contohnya adalah Malik Ashtar. Malik Ashtar itu ketika berperang melawan Muawiyah di perang Siffin, itu sudah di depan mata kemenangan. Cuman karena diganggu oleh kelompok Khawarij yang menuntut untuk kembali, karena tertipu dengan pengangkatan Al-Quran di atas tombak dan mengatakan la hukma illa lillah itu tadi. Akhirnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam memerintahkan kepada Malik untuk kembali. Ini sudah di depan mata loh, sudah mau menang. Seorang kesatria kalau berperang sampai nggak menang itu malu. Lebih baik mati daripada kalah. Lebih baik mati daripada kalah. Nah, ini sudah kemenangan sudah ada di depan mata. Muawiyah sudah mau kabur, sudah keluar dari tendanya, sudah mau kabur. Datang pesan dari Amirul Mukminin bin Abi Thalib, balik. Ya Amir, ini sudah di depan mata, kita mau menang, balik. Artinya kalau mau menuruti hawa nafsu, seorang kesatria akan mengatakan, ya tak marekno dilungkas mari kok ini. Sudah di depan mata kemenangan, kok kita mau balik. Sudah pasti menangnya. Sebagai kesatria dia akan melanjutkan peperangan itu sebetulnya. Itu hawa nafsu. Keinginan sebagai seorang kesatria pemberani yang nggak mungkin meninggalkan medan perang dengan kekalahan atau kemenangan yang ada di depan mata ditinggalkan. Itu bicara dalam diri sendiri. Bicara dengan orang lain. Apa kata orang nanti? Malik Ashtar sudah depan mata malah balik bahlul kayak gitu. Karena akan dibilang seperti itu kan. Kacamata orang kan dia yang tidak paham tentang wilayah akan mengatakan ini sudah di depan mata kok malah balik. Bodohnya. Tololnya kayak gitu. Nah, orang kadang takut dibilang seperti itu. Gengsiannya.
Sementara orang yang mengikuti wali itu nggak takut yang seperti itu. La yakhafuna laumata laim, mau dicemooh seperti apa dia nggak peduli. Yang penting saya bersama wali saya. Itu Malik Ashtar. Ketika Amirul Mukminin bilang balik, dia balik. Walaupun dorongan hati boleh jadi mengatakan kamu jangan balik, kamu akan menjadi pahlawan ini, memenangkan musuh yang sekali bermuawiyah kayak gitu. Akan dapat medali yang luar biasa, akan dicatat di dalam sejarah kemenangan yang luar biasa. Tapi karena wali mengatakan balik, dia balik. Itu seorang yang berwilayah itu seperti itu. Gak usah banyak mikir. Kalau sudah disuruh mengatakan bahwa isu pertama dunia Islam sekarang adalah Palestina, gak usah ditawar. Gak usah ditawar. Ketika turunan wali, ketika kelanjutan dari makam wilayah ini sudah menentukan bahwa isu terpenting dunia Islam saat ini adalah Palestina, maka jangan dikaburkan. Kita masih punya masalah di dalam negeri. Kita masih punya masalah di negara tetangga. Apa yang kita mikirnya jauh-jauh? Ini pekaburan. Seorang yang berwilayah tidak lagi berpikir seperti itu. Boleh Anda berpikir berbeda, silahkan. Tetapi di dalam bertindak, di dalam bertutur, jangan menyalahi perintah seorang wali. Berpikirlah yang bebas, tidak ada masalah. Tapi dalam bertutur, jangan sampai menyalahi wali. Dalam bersikap, jangan sampai menyalahi wali. Dalam bertindak, jangan sampai menyalahi wali. Dalam mengambil keputusan, jangan sampai menyalahi wali. Jangan ditawar. Ketika sahabat Imam diperintahkan untuk masuk ke tungku api, dia nggak pakai berpikir. Bukan nggak berpikir itu berarti dia orang tolol, bukan. Dia sudah selesai pikirannya bahwa saya itu pilihan saya adalah wali. Ketika wali Allah mengatakan saya masuk ke tungku api, saya akan masuk ke tungku api, nggak pakai nawar-nawar. Imam ini tungku api, nggak pakai seperti itu. Wali Allah akan mampu mendinginkan api ketika dia menghendaki, karena dia tidak punya keinginan selain keinginan Allah SWT. Maka ketika dia mengatakan kunu bardan, disuruh dingin, api juga akan menjadi dingin. Rumah Imam Shadiq ketika dibakar, dia masuk saja seperti Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Wali Allah itu seperti itu. Tidak seperti Muawiyah. Muawiyah suka kepada Amirul Mukminin. Di surat-suratnya ada. Setelah dia membunuh Amirul Mukminin dengan meneror Amirul Mukminin, ketika ada orang-orang yang kenal Amirul Mukminin datang kepada dia, disuruh cerita. Ya Pak Ali, apakah Ali menurutmu itu seperti apa? Saking sukanya dia terhadap Amirul Mukminin. Bagaimana nggak suka sama Amirul Mukminin? Tapi dia masih punya gravitasi yang lain, dia masih suka dengan kekuasaan. Maka dia menantang Amirul Mukminin. Ahmad bin Hambal, salah satu imam mazhab fikih yang masyhur, itu adalah orang yang punya diwan, punya syair-syair luar biasa tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tapi apakah dia tergolong sebagai orang yang berwilayah dengan Amirul Mukminin? Ya, tidak. Bagaimana kita mau bilang dia berwilayah ketika dia bikin fatwa-fatwa yang berbeda banget dengan apa yang diajarkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam? Cinta, iya cinta, tetapi berwilayah tidak. Begitu juga dengan George Jordan menulis kitab Sautul Adalah, suara keadilan tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kitab yang luar biasa. Tapi apakah dia berwilayah? Tidak. Apa motivasi dia untuk menulis? Bisa macam-macam. Salah satunya adalah memang dia suka, dia demen sama Amirul Mukminin. Dengan pola-pola keadilan yang ditunjukkan oleh Amirul Mukminin. Tapi dia tidak berwilayah karena dia masih menyukai yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya, apa dasarnya? Saya singkat-singkat ya. Dasarnya itu apa? Gampangnya ikhwan dan akhwat, khususnya yang muda-muda, kita kalau punya mesin rusak itu kita betulin sendiri atau kita bawa ke mekanik? Kita bawa ke mekanik. Orang bodoh kalau nggak tahu mesin kemudian dia berlagak mau betulin mesin yang rusak, itu kan bodoh ganda kayak gitu. Orang kalau dikasih pabrik, tapi dia tidak punya ilmu tentang pabriknya itu, apa dia akan operasikan sendiri? Nah, itu kan orang bodoh, nemen gitu kan. Jadi orang punya pabrik itu bukan keistimewaan sebetulnya. Dan tidak berhenti di situ. Tapi kalau dia punya insinyur yang bisa mengolah pabrik itu sehingga menjadi produk-produk yang menghasilkan cuan-cuan, itu baru menjadi bagus.
Dikasih pabrik warisan tapi dia tidak bisa mengoperasikan, malah taunya rugi terus. Kenapa? Karena dia bukan insinyur, dia tidak punya ilmunya. Nah ini dasar berpikir. Kita punya mesin rusak, nggak mungkin kita betulin sendiri kalau kita bukan seorang mekanik. Kita bawa ke bengkel. Nah manusia itu juga ibarat mesin, bahkan lebih rumit dari mesin. Manusia itu ibarat pabrik, bahkan lebih rumit dari pabrik. Kalau kita tidak punya ilmunya untuk mengoperasikan mesin manusia ini, bahasa mesin ini juga perlu kita koreksi sebetulnya. Tapi kita perumpamaan, kalau kita tidak punya ilmunya untuk mengoperasikan mesin ini, pabrik ini, ya jangan macam-macam untuk mengoperasikannya. Siapa yang mengoperasikan, yang tahu itu? Yang tahu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih tahu dan dia lebih sayang. Dia lebih tahu tentang mesin kemanusiaan, pabrik kemanusiaan kita, dan dia lebih sayang. Kadang orang lebih tahu tapi dia tidak sayang, jadinya koruptor kan kayak gitu. Bajingan-bajingan kelas kakap itu ilmunya kadang top. Yang korupsi itu biasanya komlut semua, yang paling pintar di kampus-kampus itu. Makanya nek ngapusi orang juga paling pintar. Kenapa? Karena dia paling jahat. Jadi paling tahu itu tidak cukup, tapi paling sayang. Nah, dasar wilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu apa? Jawabnya adalah karena orang yang berwilayah kepada Ali itu sadar, bukan tahu, sadar bahwa wali atau Amirul Mukminin lebih menyayangi dirinya daripada diri dia sendiri. Yang kedua, dia sadar bahwa Amirul Mukminin atau wali Allah itu lebih tahu tentang dirinya daripada dirinya sendiri. Ini dasarnya. Ini filosofinya kenapa orang itu perlu berwilayah kepada Amirul Mukminin. Kenapa orang itu perlu berwilayah kepada para imam suci alaihi wassalatu wassalam. Kalau enggak kita akan salah-salah ikhwan dan akhwat sekalian. Saya ngomong satu kata ini, satu kata yang keluar dari mulut saya. Ini saya tidak pernah mengukur dampaknya itu seberapa. Paling pinternya orang, mungkin saya seandainya paling pinter, saya mungkin bisa mengukur sampai 1-2 generasi. Tetapi saya tidak pernah bisa mengukur bahwa kata yang keluar dari mulut saya ini nanti efeknya sampai di alam kubur, di alam barzakh, di alam kiamat, kemudian di generasi-generasi yang selanjutnya itu seperti apa. Saya tidak akan mampu untuk mengukurnya. Sehingga saya tidak punya kelayakan untuk mengatur apa yang saya katakan. Maka bagaimana caranya saya supaya selamat? Caranya saya harus berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena beliau yang lebih tahu. Karena beliau yang lebih sayang kepada diri saya daripada diri saya. Manusia itu adalah untuk Allah dan kembali kepada Allah. Itu adalah manusia. Dan manusia itu dituntut untuk hidup pada level tugas, bukan pada level insting. Ini pembahasan tersendiri, ikhwan dan akhwat sekalian. Silakan direnungkan. Manusia itu tidak hidup untuk hanya aman saja. Tidak hidup hanya untuk merdeka saja. Tidak hidup hanya untuk sejahtera saja. Tidak hidup hanya untuk adil saja. Untuk keadilan terus selesai. Enggak cukup. Semua itu bisa didapatkan melalui insting. Sekarang coba lihat lebah. Kerumunan lebah itu yang sebegitu banyak, dia hidup disiplin kelas berat. Aman, rumahnya bikinnya sebegitu amannya. Sejahtera mereka juga. Sehat-sehat semua. Adil, mereka juga tidak berebut. Keadilan dapat, kesejahteraan dapat, keamanan dapat, kemerdekaan dapat, semuanya dapat. Tetapi semuanya itu didapatkan melalui apa? Melalui insting kelebahan. Gerombolan binatang-binatang itu juga demikian, semut juga begitu. Mereka bisa mencapai keadilan, tetapi keadilan berdasarkan insting. Manusia tidak cukup. Manusia harus mencapai semua itu berdasarkan tugas yang bermuara dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, bagaimana caranya itu? Tidak ada cara lain kecuali dengan berlabuh kepada wali. Wali Allah lah yang akan mengarahkan itu. Karena Amirul Mukminin menginginkan saya itu bukan untuk dirinya. Kalau saya kan menginginkan antum-antum kadang-kadang supaya saya banyak fansnya, kan kayak gitu.
Amirul Mukminin nggak butuh fans, nggak butuh like, nggak butuh subscribe, nggak butuh. Beliau menginginkan kita itu bukan untuk diri beliau, bukan untuk diri orang lain, dan bukan untuk diri orang itu sendiri. Ini yang terakhir ini agak berat. Bukan untuk diri orang itu sendiri. Orang mengira bahwa nanti kalau saya ke Amirul Mukminin nanti kepentingan-kepentingan hawa nafsu saya akan terpenuhi. Keliru. Amirul Mukminin itu menginginkan kita itu untuk Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu mau diantarkan ke sana. Bukan mau dikekalkan di dalam kedirian kita, keegoan kita. Terbalik-balik akhirnya kita melihat wilayah itu. Makanya hati-hati. Makanya kita perlu mendekatkan pemahaman kita tentang wilayah ini. Makanya wilayah itu adalah nikmat terbesar. Orang dapat pabrik, kalau tidak punya ilmunya dan tidak punya insinyur, maka pabrik itu akan menjadi petaka bagi orang itu. Orang kalau punya mesin tapi tidak bisa mengoperasikannya, tidak sebagai seorang mekanik, maka mesin itu akan menjadi petaka bagi orang itu. Maka kemekanikan, keinsinyuran itu adalah pelengkap nikmat mesin dan pelengkap nikmat pabrik. Maka nikmat terbesar bagi orang yang punya pabrik adalah kalau dia punya insinyur. Nikmat terbesar bagi orang yang punya mesin rumit kalau dia punya seorang mekanik atau dirinya adalah seorang. Itulah kenapa nikmat wilayah itu menjadi nikmat yang paling besar. Dan di antara 5 pondasi tadi, yang paling seru dan paling hebat itu adalah wilayah. Tidak ada seruan seperti seruan kepada wilayah. Makanya disebutkan di ayat ini disebutkan wa atmamtu alaikum nikmati. Semuanya nikmat. Dari dulu-dulu, dari awal-awal itu adalah nikmat. Tapi nikmat-nikmat itu ibarat mesin tadi. Nikmat-nikmat itu tadi ibarat pabrik tadi. Kalau nggak ada nikmat yang satu ini, yaitu nikmat wilayah ini, maka yang ini bisa menjadi petaka, bisa menjadi nikmat. Hanya dengan wali maka nikmat-nikmat ini akan menjadi maksimal. Baik, pertanyaan yang berikutnya adalah untuk apa? Nah, untuk apa ini? Untuk mengantarkan, singkatnya adalah untuk mengantarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antum tanya bahwa apakah wali itu akan mengantarkan saya kepada kesejahteraan, titik. Nggak bisa titik. Jangan titik gitu. Bahwa wali akan membawa kita sejahtera boleh jadi iya. Tapi kadang-kadang juga enggak. Karena bukan itu target utamanya. Apakah kalau saya berwilayah nanti saya akan dibawa kepada kemerdekaan, titik? Enggak titik. Merdeka, sejahtera, aman iya. Apakah berhenti di situ? Aman? Tidak berhenti di situ. Akan menjadi komunitas yang adil kemudian berhenti di situ? Tidak berhenti di situ. Tapi masyarakat yang aman, yang merdeka, yang sejahtera dan yang adil itu harus punya arah dan tujuan, yaitu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu harus dibawa ke sana. Kenikmatan itu, keamanan itu adalah nikmat, kesejahteraan itu adalah nikmat, kemerdekaan itu adalah nikmat, keadilan itu adalah nikmat, dan semua nikmat ini harus dibawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mampu menahkodai bahtera untuk sampai ke sana itu kalau bukan wali. Makanya waliullah itu menjadi sangat penting. Nah, apa langkah Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan yang sangat penting ini? Ada 4 hal minimal kalau dirangkum. Yang pertama adalah pesan. Pesan itu adalah dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari awal tabligh sampai akhir tabligh. Begitu awal tabligh menyampaikan siapa waliku, siapa khalifahku, siapa wasiku, yaitu Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Sampai akhir haji wada juga demikian, di Qadirkum beliau menyampaikan pesan bahwa wali setelahku dan wasi adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau kita melihat sejarah, karena ada sebagian orang yang tidak mengindahkan pesan-pesan ini, akhirnya muncul banyak penjelasan-penjelasan dari berbagai aliran yang berusaha menolak hadis-hadis itu. Sebetulnya orang-orang ini tidak, sebagian besar ya, tidak punya kepentingan untuk menolak dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi. Cuman wis kadung demen sama 1-2 orang,
1, 2, 3 orang, yang mana 1, 2, 3 orang ini tidak mengindahkan sabda-sabda Rasulullah SAW tentang kewalian ini. Akhirnya sabda-sabda Rasulullah ini ya dilanggar juga, ditakwil macam-macam. Wali maksudnya konco, walinya Allah berarti konconya Allah, walinya Nabi berarti konco, ya koncoan, bolohan. Hanya sekedar itu. Jadi Rasulullah SAW mengumpulkan semua orang di Ghadir Khum itu hanya untuk menyatakan bahwa temanku ini adalah Ali. Nah, bisa diterima nalar? Sulit ya. Kok bisa orang punya pikiran seperti itu? Itu karena dia sudah kadung demen kepada orang yang tidak bersama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya sabda-sabda Rasulullah dari awal dakwah beliau sampai akhir dakwah beliau tentang Amirul Mukminin itu rata-rata ditakwil-takwil macam-macam. Kadang ditakwil, kadang dibilang dhaif, kadang dibikinkan saingannya untuk orang yang lain. Dibikinkan saingan untuk orang yang lain, padahal ini sabda aslinya untuk Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, persiapan. Ketika Rasulullah SAW melihat ini, saya sudah dawuh dari awal sampai mau meninggal ke orang-orang ini masih belum mengindahkan. Akhirnya Rasulullah SAW mempersiapkan di akhir hayat beliau, ketika beliau sakit. Ini orang-orang dikirim untuk berangkat perang dengan mengangkat komandan yang baru berusia 18 tahun, sama bin Zaid. Yang sepuh-sepuh yang senior-senior suruh ikut semua. Ini komandan kamu, sana keluar kamu dari Madinah, ikut perang. Belum tentu perang ke sana, tapi dikirim keluar dari Madinah. Dalam rangka apa? Untuk mempersiapkan wadah buat wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di Madinah dan selanjutnya setelah Rasulullah SAW. Tapi itu juga nggak diindahkan. Sudah disuruh keluar bersama komandan yang baru umur 18 tahun, itu juga tidak diindahkan. Tetap, kenapa kok mereka tetap mau ya ada di Madinah? Karena mereka paham apa maksudnya Rasulullah. Langkah yang kedua, tidak bisa juga. Iki sekongkon metu gak gelem metu. Nah, ini yang ketiga. Dicoba lagi sama Rasulullah. Ya sudah, kalian tidak mau keluar. Ambilkan aku pena dan tinta. Aku akan tuliskan wasiat akhirku. Ditentang juga yang satu ini, tulisan ini. Dibilang naudzubillah Rasulullah sedang merancang, sedang ngigau. Naudzubillah Rasulullah dibilang ngigau. Mau nulis ya boleh. Mungkin ada sebagian orang bertanya, kenapa kok enggak Rasulullah lanjutkan saja nulis? Jawabnya, salah satu jawabannya adalah karena Rasulullah masih ada saja sudah ditentang kok, apalagi mau cuma tulisan tidak ada Rasulullahnya. Rasulullahnya ini masih hidup, tapi tidak diindahkan dan dibilang bahwa ini Rasulullah sedang merancau, Rasulullah sedang mengigau, Rasulullah sedang sakit, jadi nggak sadar beliau ngomongnya ini. Apalagi kalau cuma sekedar surat wasiat, nanti dibuka dibacakan oleh putunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya nggak akan dianggap. Orang Rasulullahnya masih ada aja nggak dianggap. Lantas bagaimana? Apakah berhenti di situ? Tidak berhenti di situ. Rasulullah tetap memberikan tanda-tanda yang keempat. Tanda berupa Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali Rasul mengatakan bahwa Fatimah bint'atun minni man adzaha faqad Fatimah adalah belahan jiwaku. Orang yang menyakitinya maka telah menyakitiku. Itu berkali-kali. Untuk apa seperti itu? Salah satunya adalah untuk mengawal nikmat wilayah ini. Orang supaya nggak bingung. Ketika Ali bin Abi Thalib alaihissalam ditinggalkan sendirian, orang akan kebingungan. Kita ini kalau nggak punya tengeran, nih bahasa Jawa ini tengeran, nggak ada tandanya, nggak ada alamatnya. Loh ya apa ini? Semuanya meninggalkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tapi Rasulullah masih meninggalkan tanda, sebuah bukti, yaitu Fatimah bid'atun minni, belahan jiwaku man adzaha faqad adza. Lalu ternyata yang tidak bersama Amirul Mukminin ini menyakiti Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu, berarti menyakiti Rasulullah. Itu saja kan gampang. Ini hebatnya Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda yang terus bersinar dan menjadi cahaya bagi kita. Kadang Rasulullah saking sayangnya terhadap umat ini masih diberi tanda yang lain seperti Abu Dzar. Oleh Rasulullah SAW seringkali disampaikan bahwa di bawah langit ini Rasulullah yang bersabda, tidak ada orang yang jujur dan selugas Abu Dzar. Tidak ada orang jujur selugas Abu Dzar, setegas Abu Dzar.
Itu berkali-kali disampaikan. Untuk apa ternyata? Ternyata di sejarah pasca Rasulullah SAW kita melihat bahwa Abu Dhar ini termasuk yang paling vokal terhadap penguasa yang menyimpang khususnya secara finansial. Dan tidak pandang peduli. Dia akan dimelaratkan, dia tidak takut. Dia akan menyampaikan kebenaran secara jujur dan disampaikan kepada penguasa yang telah menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW yang meninggalkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam tadi itu. Abu Dhar. Nah, kita melihat sekian banyak orang meninggalkan Ali dan memilih yang ini. Nah, kita lihat tolak ukurnya, tandanya salah satunya adalah Abu Dhar, salah satunya. Oh, Abu Dhar menegur ini. Abu Dhar bersama siapa? Abu Dhar bersama Ali. Diberi lagi contoh seperti Ammar. Oleh Rasulullah SAW didawuhkan bahwa Ammar kamu ini nanti akan dibunuh oleh fi'ah baghiyah, oleh kelompok yang durhaka, yang pemberontak, yang zalim. Untuk apa? Untuk menjadi tenggeran, menjadi tanda bagi orang-orang supaya nggak syubhat, nggak bingung. Ketika yang perang sama-sama bawa Al-Quran, yang satu Muawiyah, yang satu Amirul Mukminin, dua-duanya bawa Al-Quran. Kemudian apa? Kemudian mereka kebingungan, loh ini yang mana yang benar? Oleh Rasulullah dibikinkan tanda. Siapa? Ammar. Ammar ikut kafilah siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Berarti yang membunuh itu tidak benar. Berarti kelompok yang baghiyah itu adalah yang melawan Ammar, yang membunuh Ammar. Tapi namanya setan ya tetap setan. Muawiyah tidak kehabisan akal mengatakan bahwa yang bawa Ammar ke sini itu adalah Ali. Berarti yang bunuh Ammar itu adalah Ali. Setan tetap setan. Yang bawa Ammar ke medan perang itu adalah Ali, kata Ammar. Berarti yang menyebabkan Ammar mati itu adalah Ali, jangan salahkan aku. Seketika itu juga dijawab oleh orang-orang para penyair-penyair. Kalau kayak begitu berarti yang membunuh Hamzah itu adalah Rasulullah, karena yang membawa Hamzah ke medan perang itu adalah Rasulullah. Ini logika macam apa ini? Dibalik-balik segala macam. Yang membunuh Hamzah itu adalah Rasulullah. Syuhada Badar, syuhada Uhud itu semuanya yang membunuh adalah Rasulullah. Siapa yang bawa itu kan Rasulullah yang ngajak ke sana. Enak aja ngomong bahwa yang bawa Ammar itu adalah Ali, berarti yang bunuh Ammar itu adalah. Diberi lagi tanda oleh Rasulullah dengan tsaqalain. Dengan tsaqalain. Yang sampai sekarang terus terang benderang dan hanya diikuti oleh Syiah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan kita konsisten ya dalam berwilayah kepada Amirul Mukminin dan terus meningkat, kualitasnya terus meningkat sehingga keberkahannya terus membesar, dan mudah-mudahan yang belum mencicipi atau belum sedikit merasakan wilayah ini, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan hidayah untuk berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Mudah-mudahan keberwilayahan kita diakui oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bukan sekedar kita cuma mengira bahwa kita berwilayah, tetapi betul-betul diakui oleh Rasulullah, diterima oleh Rasulullah, diterima oleh Amirul Mukminin, diterima oleh Sayyidah Zahra, diterima oleh Ahlul Bait alaihi wassalam, dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Dan kita dengan mereka lah akan menjadi permuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang kita lakukan akan menjadi kautsar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari raya paling besar Idullahil Akbar, hari raya Allah SWT yang paling besar ini, wilayah ini menjadi kado terbesar kita dari Amirul Mukminin untuk kita dan untuk keturunan kita semua, untuk keluarga kita semua. Dan mudah-mudahan momentum yang luar biasa ini di hari raya yang paling besar ini, salah satu kado yang kita dapatkan dari Amirul Mukminin adalah kemenangan para pejuang Islam khususnya di Palestina sana, melawan arogansi global, melawan elit global, melawan Israel yang begitu keji, yang begitu jahat. Mudah-mudahan kemenangan itu segera didapatkan oleh pejuang kita, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang hanya menonton, tetapi berperan aktif selayaknya para orang-orang yang berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan bukan hanya menonton tapi berperan aktif di dalam meraih kemenangan demi Islam, demi muslimin, dan demi kedamaian dunia seluruhnya, dan demi keselamatan kita di alam ini, di alam kubur, di alam barzakh, di alam kiamat, dan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Alam ada agenda atau mau akad persaudaraan dulu? Hah? Akad dulu. Oke. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita menjalin akad persaudaraan dalam wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam.